2009, 2010, dan 2011. Kepada Pak Beni, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Moderator, Mas Jalu. Ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Saya udah share screen ya, Mas Jalu ya, kelihatan ya? Sudah Pak, kelihatan Pak, full Pak. Oke, terima kasih pada kesempatan yang telah diberikan pada saya. Karena dalam presentasi malam ini saya dalam kapasitas sebagai pengurus Ikatan Ahli Teknik Perminyakan Indonesia, maka saya akan fokus ke isu-isu tentunya yang terkait dengan migas ya, hulu migas. Oke. Nah, saya langsung masuk ke slide yang pertama. Ini slide yang cukup mengejutkan pada saat itu. Semuanya mungkin kita ingat ya, tanggal 20 April ini tepatnya waktu itu ketika harga minyak tiba-tiba WTI itu kan negatif ya. Artinya seumur-umur kan belum pernah terjadi harga minyak negatif, tiba-tiba tanggal 20 April gitu ya, khusus WTI itu harganya sampai negatif, minus 39 kalau nggak salah dolar per barrel gitu ya. Belum pernah terjadi sebelumnya. Nah memang di sektor turun naiknya harga minyak ini sebenarnya udah biasa ya. Sebelumnya sih sudah biasa, namun biasanya triggernya itu tunggal gitu ya. Tahun 80-an, pertengahan tahun 80-an, waktu itu isunya karena supply terlalu banyak sehingga harga minyak turun. Kemudian tahun 97 isunya demand karena ekonomi. Tahun 2008 juga isunya demand karena karena ekonomi. Kemudian tahun 2014 kita ingat isunya supply karena waktu itu ada shale oil. Nah biasanya memang triggernya itu satu selama ini gitu ya. Kalau nggak isunya main triggernya itu kalau nggak kelebihan pasokan supply ya atau berkurangnya demand gitu ya. Nah dilalah di tahun 2020 ini memang agak khusus gitu ya. Karena yang terjadi itu dua-duanya. Kita masih oversupply, pasokan global masih oversupply. Jadi ada isu supply, pada saat yang sama ada COVID ini, demand juga berkontraksi sangat signifikan. Jadi memang luar biasa, artinya bagi industri migas khususnya gitu ya, mungkin juga bagi industri lain, dampak dari COVID ini ketika global masih kelebihan pasokan, pada saat itu juga kemudian demand turun drastis karena adanya COVID-19 pandemik ini. Oke. Nah dari sisi perusahaan migas, ini saya bicara dari sisi investor itu sebelumnya pernah pengalaman ya, di tahun 2015-2016 kita pernah mengalami penurunan harga minyak juga gitu ya. Jadi ketika harga minyak turun pada saat itu, inilah hal-hal yang dilakukan oleh investor. Pertama, mereka akan melihat proyek-proyek yang sedang berjalan, merevisit gitu ya. Kalau proyek tersebut belum FID, Final Investment Decision, maka bisa jadi proyek tersebut akan dipospon gitu ya. Kalau misalnya setelah dia hitung lagi keekonomiannya dengan harga minyak yang baru, itu ternyata indikator keekonomian, misalnya rate of return, itu di bawah daripada minimum atau MARIN ya, minimum attractive rate of return. Kemudian CAPEX juga akan ditunda. Jadi mereka perusahaan minyak itu akan menghitung kembali gitu ya. Kalau misalnya tiba-tiba dengan harga baru nggak ekonomis, itu otomatis juga akan dilakukan penundaan. Begitu juga dengan prioritas, karena ada hitungan-hitungan baru dengan harga minyak yang turun dari asumsi sebelumnya, maka otomatis juga prioritas dari perusahaan minyak akan berubah. Cost efisiensi, otomatis perusahaan minyak dengan turunnya harga tanpa disuruh, cost efisiensi itu otomatis akan dilakukan supaya tetap survive. Kemudian juga tentu perlu renegosiasi dengan supplier. Pada waktu itu cukup berhasil gitu ya, ada penurunan harga. Kemudian yang kurang enak ini memang dari sisi ini otomatis kan dengan adanya kondisi keekonomian seperti ini, aktivitas lesu, ya perusahaan juga otomatis freeze new hiring gitu, otomatis mengurangi menyetop hiring atau rekrutmen baru, dan malah mungkin mempertimbangkan untuk melakukan pengurangan staff gitu ya. Jadi ini apa yang terjadi, artinya tidak saja di Indonesia, ini terjadi di global gitu ya. Artinya semua aktivitas turun, investasi turun, ketika harga minyak turun seperti saat ini,
baik di Indonesia maupun di global sama case-nya. Nah, sekarang saya masuk sebentar ke case apa yang dihadapi oleh industri migas di tanah air. Jadi kalau yang di tengah itu, misalnya kita anggap investor, gitu, investor. Jadi dari sisi investor itu, pada dasarnya tiga sih, sebenarnya tiga. Yang mereka lihat itu ada tiga. Jadi geologi atau subsurface, kemudian fiskal, dalam hal ini rezim fiskalnya seperti apa, kemudian petroleum regulatory ya, dalam hal ini undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain-lain. Dan juga belakangan juga mereka juga melihat akses to market gitu ya. Jadi kalau marketnya infrastruktur tidak tersedia, itu juga akan mempengaruhi keekonomian dari proyek. Jadi sesuatu yang juga dilihat oleh investor, kalau misalnya tersedia infrastruktur, akses to marketnya ada, ini juga akan menambah daya tarik bagi investor. Ini dari sisi investor. Nah, kemudian apa sih masalah yang sekarang terjadi artinya lepas dari sebelum terjadinya COVID, permasalahan yang dihadapi oleh industri migas ini udah cukup banyak gitu ya. Pertama kalau kita lihat itu kompetisi itu untuk menarik investor, persaingan untuk menarik investor itu semakin ketat. Gitu. Jadi negara-negara lain juga berlomba untuk menarik investor. Kemudian ketergantungan kita terhadap impor semakin tinggi. Nanti saya akan elaborasi untuk case ini. Ya, undang-undang migas kita sama-sama tahu sampai sekarang masih ada revisi atau undang-undang barunya. Kemudian juga ada problem dengan misunderstanding mengenai cost recovery. Jadi kita kadang-kadang kurang produktif berdebat mengenai cost recovery yang mostly itu lebih karena misunderstanding. Kemudian kadang-kadang masih ragu antara multiplier effect, ada kegamangan. Di satu sisi memang perlu mendorong multiplier effect, tapi kadang-kadang di sisi lain masih ingin memperoleh government take yang cukup tinggi dalam hal ini dalam bentuk fiskal. Kemudian energy transition. Energy transition ini kan sudah terjadi sebelumnya, di mana perusahaan minyak itu kan bertransformasi dengan adanya tantangan-tantangan carbon emission issue ini. Jadi mulai bertransformasi menjadi masuk ke bisnis low carbon gitu ya. Dengan masuknya perusahaan-perusahaan minyak ke bisnis low carbon, khususnya perusahaan minyak yang paling dominan itu perusahaan-perusahaan minyak dari Eropa seperti BP, Shell, Total, Eni, Repsol, itu otomatis dampaknya ke industri hulu migasnya itu sendiri adalah semakin terbatasnya alokasi kapital. Karena sebagian tentunya perusahaan itu akan dialokasikan untuk low carbon bisnis gitu ya. Nah, kemudian KPI short term. Jadi kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan KPI jangka pendek gitu ya, produksi tahun ini berapa, sehingga kadang-kadang habis waktu berdebat produksi yang ujung-ujungnya juga mungkin tidak tercapai gitu ya, tapi kita berpikirnya tahunan gitu loh. Jadi tidak ada yang berpikir yang lebih panjang dari setahun. Jadi horizon berpikir itu cuma setahun, bagaimana mencapai produksi tahun ini gitu. Kadang-kadang habis waktu karena ini problemnya mungkin KPI gitu, karena setiap institusi, kementerian dan lembaga, juga bahkan perusahaan punya KPI masing-masing yang kadang-kadang belum tentu align satu sama lain, sehingga masing-masing fokus ke KPI masing-masing, sehingga objektif secara besarnya secara negara kadang-kadang jadi terhambat gitu ya. Kemudian attractiveness gitu ya, ini juga kita cenderung daya tarik investasi kita semakin menurun. Ini tentu dari mana infonya ya, dari survei-survei yang dilakukan oleh banyak institusi-institusi dari luar negeri. Jadi, nah selama ini sebenarnya sudah sering kita dengar ini, cuman kadang-kadang kan suka ditolak gitu ya. Ada setiap kali ada masukan bahwa industri hulu migas kurang menarik, biasanya langsung direspon defensif gitu ya. Menurut saya sebaiknya kalau memang ada masukan gitu kan lebih baik kita perbaiki daripada kita sibuk defense menyatakan bahwa kita menarik, padahal menurut informasi dari luar kurang menarik. Nah ini juga isu yang kita hadapi. Oke, nah ini saya coba membuat ya, karena kan sebagaimana kita ketahui kan kalau jenis kontrak kita kan salah satunya dari kontrak yang ada di dunia ini kan, kontrak yang ada itu kan ada konsesi, ada PSG, Production Sharing Contract, yang kita pakai ada service contract. Jadi dari 3 kontrak ini saya coba bikin rankingnya gitu ya. Rankingnya berdasarkan cadangan, yang biru ini minyaknya, yang yang orange ini gas. Jadi kalau kita ranking itu kan
Rusia, Iran itu kan yang cadangan-cadangannya, cadangan terbuktinya besar. Jadi kalau kita lihat di sini di negara-negara OECD, negara-negara maju itu mereka pakai konsesi. Jadi kalau kita lihat di sini misalnya Kanada, ada USA, Norway, UK, Australia itu di negara-negara maju OECD itu mereka menggunakan konsesi. Kemudian bisa juga kita lihat di sini bahwa makin besar cadangan gitu di atas ini yang di negara-negara ini, makin tertutup akses bagi investor. Makin tertutup di sini maksudnya bentuknya itu biasanya dalam bentuk service kontrak seperti di Iran dan di Irak gitu ya. Atau boleh masuk dalam bentuk joint ventures, kemitraan dengan National Oil Company di negara tersebut, namun NOC dari negara tersebut biasanya punya participating interest yang dominan. Kemudian di negara Arab Saudi dan ada 2 sekarang, dulu 3 sama Meksiko, sekarang hanya 2 ada di Arab Saudi dan di Kuwait yang masih sama sekali tertutup bagi investor asing untuk hulu migas. Nah, di negara-negara yang cadangannya kecil sampai sedang gitu ya, seperti Indonesia umumnya menggunakan PSC gitu di sini. Ini kan PSC Indonesia. Indonesia di sini rankingnya saya naikin ya, karena saya masukkan Natuna di sini. Sebenarnya Natuna ini belum boleh masuk sih resminya, karena kan harus proof reserve, harus cadangan terbukti. Natuna sebenarnya belum masuk kategori cadangan terbukti. Tapi saya masukin aja sih, karena supaya agak tinggian Indonesia. Kalau Natunanya saya exclude, maka Indonesia pindah ke bawah India. Biar kelihatan tinggi saya masukin, tapi kan saya bikin note di situ ya. Untuk detail mengenai upstream petroleum kontrak ini ada di YouTube ya, kalau ada rekan-rekan yang pengen menggali lebih jauh, saya share di YouTube, ada 30 menit, karena kalau saya nggak bisa spend terlalu lama di sini, kalau ada yang tertarik untuk lebih jauh bisa lihat di YouTube-nya. Oke. Nah, ini misunderstanding cost recovery ini yang jadi masalah ya. Bahwa kalau kita lihat ini yang ada di dunia jenis kontrak itu ada konsesi, ada PSG Indonesia, ada service kontrak. Bedanya PSG Indonesia sama PSG global itu, kalau di Indonesia kita menyebutnya, kita nggak menggunakan istilah royalty. Kalau di luar negeri PSG-nya ada royalty gitu ya. Di Indonesia kita menggunakan FTP, First Trend Petroleum, di mana itu dibagi antara investor, kontraktor K3S dengan pemerintah. Nah, kemudian ada biaya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa semua biaya itu dikeluarkan oleh investor. Itu jadi duit investor. Dia keluar biaya gitu ya. Kalau di sistem ini, sistem service kontrak, PSG itu dia harus lewat mekanisme cost recovery gitu loh. Jadi cost recovery itu mekanisme gitu ya. Kalau biaya semuanya duit kontraktor. Di konsesi juga, konsesi ini misalnya seperti di Minerba, itu sama, ada biaya juga. Bedanya di sana tidak ada mekanisme cost recovery, sama seperti kita bisnis biasa. Jadi kalau kita bisnis biasa, kita keluar uang untuk biaya, ya otomatis kita bebankan aja biaya itu untuk menghitung profit dan pajak dan lain-lain. Tapi kalau di sistem PSG dan service kontrak, kita nggak bisa langsung membebankan biaya, harus disetujui dulu oleh pemerintah gitu ya, dalam hal ini oleh otoritas hulu migasnya, SKK Migas kalau di Indonesia. Harus disetujui dulu gitu ya. Jadi biaya tidak otomatis bisa dibebankan. Nah, di sini kadang-kadang suka salah kaprah, karena di Indonesia entah kenapa gitu ya, biaya ini dianggap uang negara gitu. Padahal kan bukan uang negara, ini kan uang investor gitu ya. Cuman karena dianggap PSG, kemudian ada persepsi bahwa cost recovery itu seolah-olah, karena mungkin feeling saya juga mungkin karena nama gitu ya, cost recovery itu kadang-kadang bikin misleading. Jadi mungkin timbul persepsi uang negara, tapi itu persepsi yang salah, itu fatal juga itu ya. Karena kalau kita udah ngomong uang negara itu cukup kemana-mana implikasinya gitu ya. Padahal ini kan jelas uang investor, bahwa mekanismenya cost recovery. Nah, ini ya mohon bantuan teman-teman juga gitu ya, untuk membantu meluruskan gitu. Kadang-kadang kita masih suka misleading ini cost recovery ini. Cost recovery itu padahal investasi yang dilakukan oleh investor yang kemudian setelah ada produksi dia baru bisa direcover gitu ya. Oke. Nah, di dalam desain fiskal migas itu ada dua hal dua pendekatan gitu ya. Pendekatan pertama itu yang menggunakan front end loaded system, yang kedua yang back end loaded system. Ini kalau dari sisi pemerintah. Bedanya apa? Kalau di sistem yang front end loaded ini mengejar di awal besar gitu. Jadi kalau kayak gini dapat signature bonus, discovery, ada royalty, sebelum ada profit sudah
negara sudah ngambil besar gitu ya, royalti. At the end mungkin government take-nya sama ya, 82% misalnya di sini kalau di sistem front end loaded. Tapi kalau di back end loaded, dia nggak ngejar ini, dia mengejar setelah ada profit gitu ya. Jadi dapatnya dari income tax atau dari additional tax. At the end sama aja, tapi bagi investor ini sangat signifikan impact-nya ke keekonomian. Karena bagi mereka tentu mereka akan lebih suka sistem yang back end loaded ini karena ngambilnya besar tapi dari pendapatan setelah ada keuntungan, jadi income tax, additional tax dan lain-lain. Oke. Kemudian nah ini royalty rate global, ini saya ambil dari Ernst & Young gitu ya. Kalau kita lihat royalty rate itu di beberapa negara yang sistemnya sangat back end loaded seperti di Norway itu 0% royaltinya. Ini sangat menarik bagi investor tentunya. Kemudian di Azerbaijan, di UK juga 0% gitu ya. Makin besar royalti, nah kalau kita lihat di konsesi itu kan namanya royalti. Kalau di Indonesia otomatis royalti itu identik dengan FTP pemerintah ini, FTP porsi pemerintah. Jadi kalau di Indonesia kan banyak jenis PSG-nya itu rata-ratanya masih di sinilah antara 5% sampai 10% lah, 11%. Jadi kalau rata-rata global itu sekitar 12%. Jadi kalau dia di bawah rata-rata global itu secara umum masih cukup oke lah. Salah sekali ini baru salah satu kriteria ya dalam royalty rate, masih cukup oke gitu ya. Tapi kalau lebih dari itu maka tidak menarik bagi investor. Nah kalau di sistem growth split itu sebenarnya royalti itu identik dengan split pemerintah. Jadi kalau split pemerintahnya besar, yaitu setara dengan royalti yang besar di sini, otomatis bagi investor nggak menarik, kira-kira begitu. Oke. Nah, sekarang saya masuk apa yang harus kita antisipasi, artinya kita harus mengambil momentum adanya COVID ini untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, ini kalau kita lihat evolusi dari PSG di Indonesia kan, PSG itu udah lama, ada generasi 1, generasi 2, generasi 3, kemudian diikuti dengan insentif-insentif paket gitu ya. Jadi pada saat itu pemerintah cukup responsif. Begitu ada harga yang kurang bagus, ada persaingan untuk memperoleh investor asing, langsung dikeluarkan insentif-insentif. Nah, insentif terakhir itu keluar di tahun 93 ini, paket insentif ya, FTP-nya diubah dan lain-lain diubah. Nah, kalau menurut saya ke depan ya kita perlu untuk mengubah ini lagi karena ini mungkin dalam situasi sekarang, dalam situasi yang harga minyak yang rendah, volume cadangan juga kita ketemukan semakin kecil, maka untuk men-attract investasi itu ini mungkin sudah waktunya diubah. Sudah cukup lama juga kita nggak ubah. Ya kemarin kan ada growth split, tapi growth split kan bukan insentif gitu ya. Nah ini kan yang kita perlukan itu adalah insentif yang membuat investor tertarik gitu loh. Oke, nah ini isu kita gitu ya, yang tadi juga disampaikan juga oleh Pak Oki gitu ya, bahwa kita kan ini isu kita itu bagaimana minimize gap inilah ya. Kalau dari sektor hulu tentu kalau konsumsi, oke lah bagaimana nanti efisiensi untuk negara, mungkin nanti dari diversifikasi energi lain dan lain-lain gitu ya. Cuman dari sisi kawan-kawan yang terlibat di hulu migas tentu porsinya adalah bagaimana meningkatkan ini gitu ya, supaya import kita gapnya semakin kecil. Bagaimana caranya? Ya pada dasarnya lewat 3-4 ini gitu ya. Bisa dari nanti saya elaborasi detailnya ya. Jadi eksplorasi dan EOR itu ya. Tentu itu kita perlu eksplorasi yang masif untuk dapat cadangan baru supaya nanti gap ini makin kecil. EOR juga diperlukan. Nah, akuisisi juga perlu dalam jangka pendek gitu ya. Kita perlu akuisisi blok-blok di luar gitu ya. Untuk mengamankan supply buat domestik gitu ya. Dan kita juga sekarang ini banyak sekali lapangan-lapangan yang sudah ditemukan gitu ya, kecil-kecil gitu ya. Jadi dia sudah ditemukan tapi tidak didevelop karena tidak ekonomis untuk didevelop dengan kondisi sekarang. Padahal hanya 4 inilah gitu ya yang bisa mengurangi gap ini ke depannya. Jadi ini yang kita harus fokusnya di sini. Oke. Nah, sekarang dalam jangka pendek gimana kira-kira kita bantuan yang bisa dilakukan untuk meminimais gap impor ini? Ya salah satunya untuk jangka pendek, karena ini jangka pendek ya. Kalau EOR tentu dia perlu waktu tadi, eksplorasi perlu waktu, undeveloped juga medium gitu ya. Dia perlu waktu mungkin tapi tentu karena barangnya sudah ketemu mungkin tidak lebih lama dari eksplorasi gitu ya.
Nah, ada yang disebut dengan going out strategy. Ini biasanya dilakukan oleh negara-negara yang kebutuhan domestiknya besar, seperti Cina. Kalau Cina itu sebenarnya cadangannya besar gitu ya, tapi kan kebutuhannya juga sangat besar. Maka dia melakukan apa yang mereka kenal dengan going out strategy. Jepang juga begitu. Dia cari minyak keluar. Kalau Jepang karena nggak banyak riset. Kalau Cina banyak sebenarnya mereka cadangan, tetapi mereka kebutuhannya juga banyak. Kemudian India juga begitu, Korea Selatan juga begitu. Jadi negara-negara ini melakukan going out strategy gitu ya. Artinya berinvestasi ke luar negeri dalam rangka apa? Dalam rangka mengamankan pasokan domestik. Jadi Indonesia bisa juga pakai cara itu. Cara ini kelebihannya lebih cepat karena kita langsung masuk di blok yang sudah berproduksi. Jadi kita bisa apa namanya mengamankan pasokan lebih cepat. Gimana caranya? Ya bisa normal dengan akuisisi gitu ya. Akuisisi blok di luar negeri, bisa juga dengan aset swap. Aset swap itu gimana? Aset swap itu sebenarnya hal yang lazim ya di bisnis hulu migas. BP pernah aset swap gitu ya dengan ConocoPhillips, kemudian Gazprom dengan OMPA, udah biasa itu ya. Artinya Pertamina mungkin bisa juga aset swap. Pertamina kan banyak asetnya di dalam negeri. Bisa aja swap gitu ya. Nah, tentu ada hitungan-hitungan valuasinya dan ada pertimbangan-pertimbangan strategis gitu ya. Melakukan aset swap dengan luar gitu ya. Nah, tentu itu juga salah satu untuk mengamankan apa namanya pasokan dalam jangka pendek. Karena ini instan kelebihannya memang kalau going on strategy ini kelebihannya instan karena kita bisa langsung masuk farm in atau akuisisi di luar gitu ya. Nah, timing is important gitu ya di sini gitu ya. Sama kayak kita bisnis. Kadang-kadang ya apa namanya repotnya kalau kita masuk pas harga mahal nanti harga turun itu orang bisa ribut. Itu biasa kan kalau pengamat kan suka mengomentari gitu ya. Ya sama kayak kita main saham lah. Kalau tiba-tiba kita masuk di harga tinggi, tiba-tiba besok harga turun, apes kita ya. Jadi timing is important. Nah, mungkin sekarang timing yang cukup bagus nih karena harga lagi rendah, valuasi blok itu mungkin lagi rendah, mungkin itu cukup bagus untuk melakukan strategi going out strategi ini gitu ya. Nah, ini dalam untuk jangka pendek. Untuk jangka menengah dan jangka panjang, kalau EOR dan eksplorasi jangka panjang ya. Kalau untuk jangka menengah, ini kita bisa, nah ini mungkin apa namanya Pak Hidayat dari BKF mungkin bisa, ini saya ilustrasi aja, mungkin kita bisa diskusikan bahwa ada banyak undeveloped discovery itu yang tidak ekonomis gitu ya. Dalam kondisi sekarang gitu ya. Misalnya apa namanya harga sekarang kan turun gitu ya. Harga sekarang katakanlah 40 misalnya dolar per barrel. Ini saya ilustrasi aja. Jadi kalau kita lihat di sini harga 40 itu nggak ekonomis. Karena apa? Karena splitnya misalnya 80-20. Ini split untuk ilustrasi ya. Yang ditanya kenapa nggak 85-15 atau berapa. Ini biar gampang aja. 80-20 misalnya splitnya apa namanya negara dapat segini misalnya dengan hitungan ini 87 misalnya katakanlah ini kita bicara 5 juta barrel dengan harga 40 dolar per barrel gitu ya. Jadi dapat 200 juta dolar, maka negara akan dapat segini kalau saya masukkan ke mesinnya PSG itu dengan split segini tax 40% misalnya gitu ya. Nah tapi ini angka di atas kertas gitu ya. Angka di atas kertas kenapa? Karena nggak dikerjakan, nggak ekonomis gitu ya. Nah, kalau misalnya diberi insentif oleh pemerintah, ya ini kembali angka juga ilustrasi. Misalnya gitu ya, 55-45, jangan tanya kenapa nggak 50-50 atau 60-40 gitu ya. Nah ini ilustrasi aja, 55-45, memang betul government take turun gitu ya. Turun berapa nih? Dari 87,5 ke 72 gitu ya. Ya turunlah, sekian belas gitu ya. Tetapi ini dengan turunnya split ini, maka proyek jadi ekonomis bagi investor, maka undeveloped discovery ini bisa dikembangkan. Government take turun memang dari kalau seandainya splitnya besar, tapi ini kan di atas kertas, di awang-awang gitu ya. Nah, apa benefitnya? Benefitnya paling tidak ini akan membantu mengurangi apa namanya biaya-biaya untuk impor. Artinya dengan adanya segini gitu ya, maka kalau biaya impor yang diperlukan 200 juta barrel untuk volume segini dengan harga segini, maka paling tidak dibantu 70-an dolar gitu ya, juta dolar di sini ya. Dari revenue yang dihasilkan oleh lapangan-lapangan yang dibantu dengan insentif ini. Dan perlu juga diingat di sini bahwa cost recovery itu nggak melulu sesuatu yang jelek gitu ya. Cost recovery itu kan komponennya apa? Gaji karyawan, komponennya apa?
biaya-biaya pembayaran untuk perusahaan-perusahaan jasa pendukung di Indonesia, TKDN dan lain-lain. Jadi walaupun cost-nya ini saya anggap besar aja, cost-nya saya anggap 50% dari gross revenue, which is agak besar itu. Tapi nggak apa-apa. Yang penting bagaimana cost recovery itu nggak kemana-mana duitnya gitu kan. Duitnya itu beredar di Indonesia. Jadi ada dua benefit. Pertama, multiplier effect dari cost recovery ini. Kedua, ini bisa membantu gitu ya, membantu pemerintah untuk mengurangi biaya yang harus dikeluarkan untuk dapat volume yang sama gitu. Kalau sini kan kalau kita nggak melakukan insentif, tidak diberikan misalnya, maka pemerintah keluar duit 200 juta nih, hitungan kasarnya. Tapi dengan adanya ini, karena ekonomis, maka pemerintah mungkin 200 kurang 71. Duitnya berkurang untuk memenuhi volume yang sama. Pada saat yang sama, di tanah air ada multiplier effect dari cost recovery ini. Kira-kira itu poinnya gitu ya. Oke, nah ini saya tinggal 2 slide ya. Ini kenapa kita harus berubah? Ya pertama, kalau menurut saya sih, ya karena emang harus berubah gitu ya. Karena pertama, kalau kita nggak berubah, sekarang gini, sekarang negara lain, sekarang kita kan kalah kompetitif dengan negara lain ya. Nah sekarang setelah COVID ini, saya coba cek ke teman-teman saya di luar gitu ya. Negara-negara lain itu juga sedang memperbaiki sistem fiskalnya gitu loh. Jadi kalau kita memperbaiki aja gitu ya. Mungkin ketika yang lain memperbaiki, ya belum bisa lebih kompetitif ya. Jadi kita harus double ini. Jadi kalau ibarat orang itu ya, kalau orang kuliah, kalau lawan kita belajar 1 jam terus kita cuma 1 jam untuk ngejar dia, ya nggak bisa. Jadi kita harus lebih radikal lagi untuk memperbaiki fiskal ini, karena negara tetangga juga dia nggak diam aja sekarang. Dengan adanya COVID ini, negara-negara lain juga mikir gimana, karena persaingan semakin ketat, dia akan mengimprove fiskalnya. Lalu kalau kita fiskalnya diimprove ala kadarnya, nggak nendang. Kira-kira itu poinnya. Kemudian ya ini, kita kan tadi, kita sudah bukan lagi negara ekspor. Jadi cara berpikir juga harus berubah gitu ya. Nggak lagi ngomongin fiscal revenue, ya memang yang penting multiplier effect dan yang ilustrasi saya tadi gitu ya. Mindset juga harus diubah gitu ya. Mungkin itu. Kemudian ini slide terakhir dari saya, mungkin nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Nah ini, biarkan investor itu yang memilih gitu ya. Nah, kemarin kan saya baca di salah satu grup WA, di news-news gitu ya kan, biasa kan WA saling forward itu kan, di mana banyak investor kabur gitu ya ke Indonesia gitu ya, dari Indonesia, investor besar pula yang pada kabur gitu ya. Nah, investor itu persis sama kayak customer gitu ya, kayak customer pelanggan gitu. Dia kalau misalnya kecewa ya dia pergi aja gitu, dia nggak merasa harus menjelaskan ke yang punya restoran. Ini saya contoh restoran Padang nih. Dia merasa tidak harus menjelaskan ke yang punya restoran kenapa saya nggak mau ke tempat lo lagi gitu ya. Simply saya punya tempat lain yang lebih menarik gitu. Nah ini ada beberapa contoh, misalnya kayak di Guyana gini. Guyana ini 10 tahun terakhir nggak pernah dengar kita di dalam industri migas. Tiba-tiba mereka ketemu lapangan-lapangan raksasa gitu ya. Padahal Guyana ini mungkin mirip Indonesia tahun 60-70 gitu ya. Artinya mereka dari sisi kapasitas jauh gitu ya. Tapi kok bisa ketemu gitu, ketemu ini. Yang ketemu di sana ExxonMobil dan ada beberapa perusahaan minyak lain. Jadi memang yang diperlukan oleh investor itu adalah regulasi yang mendukung gitu. Jadi kayak kita nggak perlu ngajarin investor-investor besar itu cara ngebor, cara menentukan titik bor, tahuan mereka gitu loh. Jadi yang kita perlukan itu adalah regulasi yang mendukung. Meksiko nih dulu tertutup sama sekali untuk industri hulu migas, tertutup gitu ya. Apa yang terjadi? Padahal cadangannya jauh lebih besar dari Indonesia. Yang terjadi apa? Yang terjadi produksi menurun karena negara nggak cukup duit untuk membiayai kegiatan hulunya. Tahun 2012 mereka buka untuk investor asing dan bukanya nggak tanggung-tanggung. Dan mereka dulu sempat belajar di Jakarta, ketemu kita di Jakarta, ada Pak Diawan juga waktu itu kita ketemu sama mereka belajar PSG dan sekarang mereka lebih pintar. Mereka bikin macam-macam jenis kontrak dan ditawarkan gitu ya. Silahkan pilih investor. Sementara kita kan kebalikan. Malah si investor harus gross profit waktu itu ya. Mudah-mudahan ke depan nanti dibuka kembali. Jadi berbalik dengan pendekatan-pendekatan yang investor friendly gitu. Kalau investor friendly itu kan investor itu diberi regulasi yang baik, diberi kesempatan untuk memilih. Karena kalau dia kecewa dia ke tempat lain gitu loh. Jadi itu yang mungkin Pak Jalu, ibu-ibu, bapak-bapak yang dapat saya sampaikan karena waktunya juga terbatas, mungkin nanti bisa di bagian diskusi.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima